Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Maulana dari Jurnalistik 6C. Di sini saya akan membahas tentang pembatasan sosial berskala besar bersama teman saya ini. Di sini ada Kakak Alivia dari mahasiswa Pak? Kesehatan masyarakat. Semester berapa? Semester terakhir ya? Iya. Nah, atau lagi ada Kakak Mira dari Universitas Trisakti ya? Iya. Jurusan apa Kak? Jurusan manajemen semester 6. Oke. Ini kan mumpung kita lagi bahas pembatasan sosial berskala besar ya, karena adanya COVID-19 atau coronavirus yang lagi tersebar di seluruh dunia, bukan Indonesia aja. Nah, kan pemerintah kita membuat peraturan ya, apa sih namanya, PSBB ya? Iya. Itu gimana sih maksudnya? Jadi PSBB itu sudah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan atau yang disebut dengan Permenkes RI nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus di tahun 2019. Jadi sudah ada beberapa kota-kota yang sudah menerapkan PSBB untuk mengurangi penularan coronavirus. Jadi PSBB itu bukan hanya untuk mengurangi penyebaran COVID-19, juga membatasi fisik maupun sosial yang biasanya terjadi seperti biasa yang ada di masyarakat. Kayak seharusnya sih yang harus diterapkan itu physical distancing. Kalau social distancing itu berarti kita tidak adanya komunikasi sosial di antara makhluk hidup atau di antara manusia lainnya. Seharusnya tetap ada komunikasi namun dijarakin. Jadi WHO sendiri telah menganjurkan untuk melakukan physical distancing, atau kalau diterapkan di Indonesia itu menjadi PSBB yang kita bahas Gitu ya? sekarang ini gitu. Nah, gue punya video nih Kak, tadi baru muter-muter ya di kelurahan kita. Boleh dulu kan? Boleh. Coba lihat videonya. Tahu. Kayak kakak tadi ya, pembatasan sosial berskala besar itu kan ada social distancing tadi sama physical distancing. Social distancing berarti nggak bisa komunikasi kayak kita ini nih, itu dilarang kan? Bukan dilarang sih, maksudnya dari sebagian banyak interaksi sosial yang biasanya kita lakukan ini dibatasi gitu dengan adanya itu. Nah, yang tadi di video tadi kan masih banyak tuh di kelurahan kita orang-orang yang goncengan berdua naik motor ya sih, terus jalan kaki nggak pakai masker, terus kumpul-kumpul di tukang dagang. Ya sih, maksudnya mau beli kan, buka puasa ya, tapi harusnya pemerintah tuh kayak gimana sih menurut kakak bro? Coba dari kakak bicara dulu deh. Kalau menurut saya sebenarnya untuk kebijakan PSBB di Kelurahan Ciputat sendiri ini kayak kurang tegas. Memang dari wali kota sendiri sudah menerapkan PSBB ini wajib, tapi beberapa hari yang lalu saya baca artikel kalau PSBB di Tangsel ini tidak efektif, dan arti tidak dijalankan dengan tidak sesuai dengan yang sesungguhnya yang sudah diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu kayaknya PSBB di Tangsel ini akan diperpanjang, dan kemudian PSBB kan belum sampai saat ini tuh melakukan PSBB ini belum ada data yang akurat untuk bisa menurunkan data coronavirus gitu. Tetapi ini ada salah satu cara atau langkah yang baik yang dilakukan pemerintah untuk memutuskan rantai penyakit atau rantai penularan dari coronavirus. Kalau saya boleh saran,
di Kelurahan Ciputat, walaupun sudah ada satgas-satgas RW yang telah melakukan pencegahan coronavirus, seharusnya lebih ditingkatkan lagi. Dalam arti dalam lingkup kecil, dalam rukun warga atau rukun tetangga saja belum sesuai, itu belum ideal. Dengan adanya PSBB yang diterapkan oleh pemerintah Tangsel. Tuh, coba kalau untuk Kamila gimana? Kalau menurut saya sih PSBB yang dilakuin Tangsel ini udah benar dilakuin secara cepat ya. Pas Jakarta udah nerapin, beberapa hari kemudian itu Tangsel udah nerapin. Cuma kurangnya dari Tangsel ini adalah benar ketegasan dari petugas-petugas dari keamanan dari pemerintah ini. Contohnya kayak di daerah kita aja nih, di lingkungan kita. Jadi kayak di lingkungan kita aja nih, kan kita menerapkan PSBB, cuman yang kita terapkan tuh bagus, kayak kita membatasi orang yang masuk keluar dari gang kita. Tapi yang ngejaga untuk keluar masuk gang kita itu lebih dari mungkin bisa dibilang lebih dari 10 orang ya. Dan itu kita nggak tahu ya, kayak misalkan keluarga saya yang masih berinteraksi di luar sana, keluarga Kalivia mungkin yang nggak sama sekali berinteraksi keluar rumah, ketika kita ketemu di sana, sedangkan si coronavirus ini itu bisa nyebar tuh tanpa kita bersentuhan langsung itu, kayak dari udara tuh sebenarnya bisa. Dan yang ngejaga itu nggak selalu pada pakai masker juga sih, gitu. Kayak dari udara tuh bisa karena ya orang ngomong masih ada yang muncrat lah dikit gitu kan, walaupun dia nggak langsung ngebawa angin itu. Nah terus juga soalnya kan emang sebenarnya coronavirus ini bukan airborne, jadi dia bukan penyakit yang melalui udara, tapi melalui droplet itu ya kayak cipratan air liur kita terhadap orang lain. Apabila kita batuk, bersin, atau enggak kita berbicara tanpa menggunakan masker, itu bisa menjadi media penularan coronavirus apabila itu menjadi tempat perkumpulan yang sangat banyak orangnya. Nah, kayak dilihat aja kalau misalkan kita mau nyalain pemerintah lagi nih, kayak pemerintah Kota Tangsel kurang dari penanganannya dengan pengawasan dari keamanan nih. Sedangkan di lingkungan kita juga sebenarnya keamanannya kurang, kayak kita udah nyediain tempat cuci tangan di setiap sudut-sudut lingkungan kita. Cuman tetap aja ada yang ngambil botol sabunnya. Itu aneh loh, itu orang-orang kayak maksudnya kita menyediakan untuk dia juga kan. Ini fasilitas untuk semuanya, tapi kenapa harus diambil juga gitu loh. Yang merugikan satu lingkungan kan. Gitu sih menurut saya. Jadi kayak gimana untuk berjalannya dengan mulus PSBB ini, kayak ada penegasannya, ada juga sosialisasinya. Masih banyak juga masyarakat, dan itu kan di lingkungan kita banyak orang tua ya, jadi kayak tabu mungkin tentang virus ini, jadi kayak harus dikasih tahu perlahan-perlahan gitu sih. Dan banyak yang belum tahu tentang PSBB itu sebenarnya artinya apa, jadi kurang edukasi dari pemerintah untuk masyarakat. Jadi masyarakat tuh kurang aware, jadi kurang sadar bahwasanya PSBB ini adalah hal yang penting yang dilakukan untuk mengurangi rantai penularan coronavirus. Tapi kayaknya bakalan juga ada deh yang udah sadar sama PSBB ini, cuman pasti mereka mikirnya kayak nanti nggak dapet ekonomi nggak berjalan lancar gitu. Padahal kan maksudnya dengan perekonomian kita juga yang nggak lancar, perekonomian orang lain juga kan nggak lancar. Jadi bukan kita doang yang nggak lancar, semua bakal tetap stabil kalau misalkan kitanya juga ya stabil aja, cuman tetap dari rumah kayak WFH gitu loh. Sebenarnya kesehatan tuh yang paling pertama sih dibanding dari semuanya. Jadi kalau misalnya kita dapat sehat duit juga bisa produktif, bisa meningkatkan ekonomi kita masing-masing dengan cara karena kita punya daya tahan tubuh yang kuat dan sehat untuk melakukan aktivitas. Kebanyakan dari masyarakat kita kali ya, bukan masyarakat kita doang sih, tapi mungkin dari masyarakat Indonesia juga apa gimana gitu ya. Banyak yang bilang kayak gini, apa sih, kenapa sih takut banget sama corona? Kalau misalnya emang udah ajal mah ya udah gitu kan. Itu mungkin orang-orang yang kayak gitu menurut saya kayak kena sama konspirasi gitu nggak sih? Iya nggak sih, kan kayak banyak banget tadi yang bilang ini tuh cuma buatan aja sebenarnya. Kayaknya kurang edukasi dalam mencari berita yang benar, benar nggak sih gitu. Terus ngomongin yang tadi, maksudnya yang tadi di kamera ngomong nih, kan lu ngomong tempat cuci tangan hilang gitu ya kan? Itu bukan kasus baru kayak di wilayah kita, maksudnya lo tau gak? Gue punya video, jangankan lu bersosialisasi, jaga portal lockdown yang ada di gang kita ya, tawuran, lu boleh tawuran nih videonya, lu lihat.
skip video tawurannya. Kalau emang mau lihat gue bahas tentang tawuran yang ada di wilayah Ciputat, komen aja di bawah. Asik. Kita balik lagi ke topiknya yang ada di Ciputat. Sebenarnya menurut gue nih kayak kesalahan PSBB yang ada di lingkungan kita tuh bukan cuma ada kesalahan dari pemerintahnya yang bikin peraturan. Kayaknya emang kurangnya edukasi dari, bukan edukasi dari ya, maksudnya masyarakatnya kurang edukasi gitu. Gue mau nanya nih Kak, buat kasus yang terjadi di kota Tangerang Selatan tuh, khususnya di Ciputat aja ya, gue perkecil aja, ada berapa sih kira-kira? Kalau misalnya menurut data laporan update dari Humas Kota Tangerang Selatan, kasus yang positif dalam kolom sembuh itu ada 2 kasus, masih dirawat 5, meninggal 4, dengan semua jumlah total 11 kasus positif coronavirus, meninggal dan sembuh dan masih dirawat tuh udah sekitar 11 di Kecamatan Ciputat. Ini lingkupnya dari kecamatan ya, bukan kelurahan lagi. Padahal banyak, maksudnya kasusnya udah banyak terjadi di Ciputat gitu. Tapi kayak yang kata kita lihat tadi di video, masih banyak aja orang-orang yang keluar rumah nggak pakai masker, goncengan berdua, parkir, iya nggak sih? Kalau menurut saya sih sebenarnya Iya, maksudnya kasusnya kalau- bakalan lebih banyak deh. Iya, iya sih bener, maksudnya. Iya emang kalau misalnya gua nggak keluar, lu mau ngasih gua duit, ya bener juga gitu, gak salah gua nggak nyalain, gua nggak nyalain. Tapi ya gimana ya, maksudnya solusinya kira-kira gimana nih menurut lu? Berdua deh, gitu. Solusi. Hmm. Kalau kita lihat sekarang, solusi yang paling tepat untuk penanganan coronavirus ini adalah contact tracking and tracking contact. Terus itu gimana? Itu jadi menelusuri orang dengan gejala atau enggak menelusuri penyakit itu bermula di mana. Soalnya sekarang kan ada local transmission. Kenapa jumlah pada hari ini sekitar 10.118 orang yang positif dan 792 orang yang meninggal, itu karena pemerintah menggaung-gaungkan untuk rapid test di segala macam rumah sakit sampai dengan platform digital kayak seperti Grab, Gojek, dan Halodoc. Itu dia ikut juga untuk screening dan rapid test. Berarti masih kurang ketegasan juga dari pemerintah kayaknya kalau gitu. Buat masalah makan atau uang yang disediain buat masyarakat miskin atau menengah ke bawah gitu. Maksudnya Gak miskin. bisa disalahin ke pemerintah Gak bisa. Iya, juga. benar gak bisa Ini disalahin. dari masyarakatnya juga. Walaupun ini cuma dari masyarakat menengah ke bawah juga, sebenarnya ya pemerintah juga nggak bisa backup full juga. Dari berapa juta masyarakat Indonesia yang ada. Dan sekarang banyak orang yang bilang ya bisa lah, kan uang pajak mau dikemanain gitu-gitu. Benar. Kan bisa pakai uang pajak ya, sedangkan orang yang ngomong kayak gitu aja belum tentu mereka bayar pajak. Iya. Jadi jangan pada mau enaknya aja. Benar. Sebenarnya pemerintah itu udah mengucurkan semua dan anggaran untuk pembiayaan sembako dan uang intensif untuk warga miskin atau warga kurang mampu yang terkena coronavirus. Tapi mungkin lagi-lagi birokrasi dari atas ke bawah yang memungkinkan bahwasanya penyaluran ini tidak tepat sasaran gitu. Udah habis nyampe bawah. Belum nyampe Bukan bawah udah kita habis. suzon ya maksudnya. Iya, iya. betul. Cuman memang biasanya Gua birokrasi ada. di Indonesia yang kita tahu tuh memang seperti itu, memang harus Dari ada atas, benar. banyak pembenahan yang harus dilakukan dalam sistem pemerintahan kita. Ini gue curiga ya, maksudnya kan pemerintah pengen ngeluarin, oke, per setiap sebulan sekali pemerintah ngasih dana buat masyarakat menengah ke bawah 600.000. Gue setuju maksudnya, kalau misalnya oke dari pemerintah pusat 600.000 nyampe ke tangan masyarakat 200.000, itu gimana tuh? Iya, itu dia. Itu Astaga, lucunya sih. dari atas tuh benar. Lucunya sih, ya lucunya gitu. Dari atas tuh benar. Iya. Nyampe bawah, Hmm. ya nggak jelas. Nggak ada. Berarti emang Jadi kita tidak boleh menyalahkan pemerintah Iya. toh dalam maksudnya Masalah dalam COVID. masalah ini juga gitu. Tapi kita harusnya memeriksa oknum-oknum kecil yang bermain dalam sistem birokrasi yang ada di pemerintah. Seperti itu. jadi kurang kesiapan. dari Jadi pemerintah coronavirus juga. ini tuh bukan suatu ajang politik atau enggak ajang korupsi yang diambil celah, tapi ini tuh untuk masalah kesehatan itu tidak bisa dilihat. Cuma bakal korupsi bakal menggebu-gebu banget, soalnya emang kita semua manusia di bumi ini sedang membutuhkan perekonomian yang Oke. Sebentar,
kita kan lagi ngomongin politik sama korupsi ya. Waduh. Maksudnya ini kita Yang ngomong berdasarkan kita lihat aja. Nggak perspektif lihat. kita masing-masing. Maksudnya. Gue bukan ngebawa instansi gue sebagai mahasiswa jurnalistik, kakak ini juga nggak ngebawa dari instansinya sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat. Nah ini juga nggak bawa dari manajemen kan, nggak, ini dari perspektif kita masing-masing. Jadi ya Kalau salah juga ya, komen ya, aja yang komen benernya aja, gimana. gitu kan. Ini dari kita aja. Emang netizen selalu benar. Benar, gitu. Kan kita punya pendapat kita masing-masing, ya nggak sih? Jadi kesimpulannya nih kak, kayaknya udah terlalu panjang videonya. Coronavirus ini, jadi emang masyarakat kurang siap, pemerintahnya kurang siap, benar nggak? Benar. Benar. Soalnya tadi tiba-tiba dia, Enggak tiba-tiba sih sebenarnya. benar nggak tiba-tiba gitu ya? Kita udah ngeliat Cina, cuman orang Indonesia kayak santai aja, belum nyampe Iya. ke Indonesia. Cina doang. Iya. Dan yang paling parah itu dari pengalaman saya waktu itu pernah internship Oh iya, benar. Ministry of Waduh. Health itu tentang persiapan kita saja dari dalam negeri itu mengalami banyak kekurangan dari segi masker dan APD, apalagi pas COVID sudah ada di Indonesia dan kita kayak kekurangan SDM, kekurangan APD dan yang lain-lain gitu untuk memproteksi diri kita sendiri sebagai tenaga kesehatan dan sebagai di dalam lingkup saya gitu, dalam tenaga medis dan tenaga kesehatan itu sangat kurang sekali gitu. Udah gitu Yang di sangat luar- disayangkan. Di luar kurangnya APD, masker dan lain-lain ya kan. Pemerintah kita buka pariwisata, ini nggak sih? Itu yang lucu. Cuma itu, itu lucu. tapi banget. itu Itu dia nggak salah. Nggak salah. Iya, itu Bentuk lucu, untuk lucu. menaikkan Lucu. perekonomian. Maksudnya Cuma itu negara nggak lain- salah karena negara emang lain. itu udah ada kontraknya kan, Hmm. kan dan itu kontrak yang berlanjut. Nah Hmm. untuk kontrak yang keduanya dia udah stop. Tapi untuk kontrak pertamanya kan berhubung dia udah membeli tiket dan udah prepare semuanya. Cuman emang iya sih bahayanya dari Cina langsung lah ya. Sampai ngurangin diskon gitu ya, maksudnya diskon ke sini dikurangin 50%. Oh, tiket pesawat. Tapi siap banget buat nampung wisatawan yang ada, itu tuh yang aneh. Tapi menurut saya sejauh ini langkah pemerintah itu udah cukup tepat. Maksudnya untuk penanganan mulai dari PSBB, rapid test, dan kemudian nanti ada drive test yang akan dilakukan pada saat orang-orang yang ada di jalan langsung dites. Jadi bukannya sekarang kita menyalahkan pemerintah dengan mengkritik yang lain-lain, harusnya kita harus memberikan saran dan motivasi yang membangun untuk pemerintah. Jadi seluruh program-program yang dicanangkan untuk menangani coronavirus ini bisa berjalan sesuai dengan semestinya gitu. Yang pertama, untuk pembatasan PSBB itu sudah dilakukan dan diterapkan. Di Jakarta itu kota yang paling banyak terkena coronavirus. Dan kemudian untuk melakukan rapid test assessment itu atau tes cepat massal coronavirus dengan menggunakan darah itu sudah dilakukan. Kemudian akan dilakukan drive test yang bakal dilakukan ini dalam waktu dekat, itu drive test yang dilakukan tes PCR pada pengendara kendaraan bermobil yang melewati jalur checkpoint dan pengecekan coronavirus. Iya sih, maksudnya yang ditunggu-tunggu masyarakat gitu kali. Jadi biar kasus yang ada yang nggak terdeteksi, jadi mudah terdeteksi kalau adanya itu kali. Sebelum gue tutup videonya kali ya, karena udah terlalu panjang bahasan kita, gue pengen minta solusi kakak nih buat masyarakat dan juga pemerintah, tapi gak usah panjang-panjang nih, maksudnya yang muncul di benak kakak aja. Coba kak, dari dulu di kakak Mira. Kalau dari gue sih kayak edukasi lewat TV itu bisa ya. Terus YouTube juga kan zaman sekarang udah canggih, atau enggak dari instansi kayak sekolah, universitas, kita kayak dosen atau guru kayak ngadain Zoom terus kayak si edukasi buat biar pemahaman aja sih. Terutama untuk orang tua, jadi di TV itu lebih efisien. Dari kakak itu juga. Please stay at home. Everybody, every people, please stay at home. Ya, udah. Udah itu aja ya. Kalau dari saya sih kayaknya apa ya? Gak ada ya dari saya solusi ya. Saya Harus ada dong. Kan ini kan topik pembahasan kita dengan harus sumber kita harusnya yang punya gagasan untuk diskusi harus punya solusi. Solusi dari saya, pemerintah lebih tegas lagi kayaknya. Itu aja sih. Maksudnya kalau misalnya ada mesti orang-orang yang disuruh di rumah
terus dia masih nongkrong di portal Ciduk, nggak apa, itu sih menurut saya. Oke, sekian dari diskusi dari kita nih, dari Ya, saya kalau ada sama kata-kata Mama. dan kesalahan Iya. dalam diskusi Pandangan. atau beropini pada kesempatan kali ini, mohon dimaafkan karena karena apa yang kita omongin juga berdasarkan sumber-sumber yang jelas. Oke, dadah. Dadah, see you. Dadah.